Bentar lagi kita akan mulai begitu. Yang lainnya monggo Mas dan Mbak. Bu Fitri mohon izin ini ada baru sekitar 51 52 di Zoom. Insya Allah mungkin ada sekitar nanti 80-an. Ya, Mungkin oke. beberapa akan menyusul Ibu Fitri. Jadi Iya. saya mengimbau kepada Mas dan Mbak semua, Alhamdulillah pembicara kita sudah hadir. Monggo yang lainnya, Mas Rafli dan kawan-kawan, tolong di on kan kameranya biar sambil menyimak dan sambil ngopi-ngopi bareng begitu ya dengan beliau gitu. Beliau sudah meluangkan waktunya itu. Oke. Saya masih menunggu sekitar 1 menit. Monggo yang lainnya, Mas Bano, Mbak Najwa dan lain-lain bisa diaktifkan kameranya dan kita akan mulai. Ada sesi kuliah pakar begitu atau kuliah umum pada hari ini begitu. Oke, oke saya Mas Surya Mada dan kawan-kawan silakan bisa diaktifkan kameranya gitu. Alhamdulillah. Oke. Baik, teman-teman yang lainnya, Mas dan Mbak, alhamdulillah kita sambil memulai. Saya buka dulu nggih, Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan memberikan kesehatan. Alhamdulillah pada hari Minggu ini, hari Sabtu ini, weekend ini masih pada semangat alhamdulillah. Dan saya mencari jadwalnya beliau itu susah sekali gitu kan, karena eh, sibuk sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fitri Kurniasi sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, menyampaikan terkait mengenai ilmu-ilmu terkait mengenai lingkungan, kemudian akan sharing-sharing berkaitan mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap manusia begitu. Matur nuwun sangat Bu Fitri untuk rawuhunipun begitu. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada juga Mas Heri, Mbak Ratna yang sudah mensupport begitu nih, sudah Siap. difasilitasi. Matur nuwun Mas Heri, sepertinya Terima lagi di kasih. kampus, lagi ada sertifikasi pengendali pencemaran air kalau nggak salah Bu Fitri itu. Sertifikasi BNSW kalau tidak salah itu. Dari LSPU, LSP internal gitu. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas dan Mbak semua. Alhamdulillah semangatnya meskipun di hari weekend gitu kan. Dan Alhamdulillah kesediaannya untuk kita bersama-sama belajar dari beliau. Jadi kita undang jauh-jauh gitu, dari Depok begitu. Meskipun via Zoom begitu. Ya, perlu saya sampaikan kepada Mas dan Mbak semua, saya sedikit memperkenalkan diri gitu kan. Bu Fitri ini adalah dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ya. Beliau di Departemen Kesehatan Lingkungan. Kemudian beliau juga seorang sekretaris departemen itu, pejabat struktural beliau ya. Pejabat struktural di sana nyari waktunya pejabat itu biasanya susah nggih Mas Mbak. Nah, alhamdulillah berkenan itu. Dan beliau ekspertis di bidang pencemaran lingkungan dan dampak terhadap manusia. Dan kebetulan juga di sana itu prodinya bukan teknik lingkungan akan tetapi di prodi S1 kesehatan lingkungan itu kan. Tapi fokusnya ke toksikologi lingkungan dan dampaknya terhadap manusia begitu. Dan alhamdulillah Bu Fitri, matur nuwun sangat sekali lagi. Nanti kita akan mendengarkan paparan Bu Fitri begitu ya. Saya akan mendampingi Bu Fitri sebagai moderator. Kemudian Bu Fitri menyampaikan materi, kemudian nanti di sesi-sesi akhir akan ada diskusi gitu kan, ada diskusi atau pertanyaan. Dan perlu saya sampaikan juga peserta yang hadir ini adalah semua mahasiswa kami, ya, dari mahasiswa di Teknik Lingkungan UII dan mungkin kalau ada mahasiswa S2 saya kurang tahu ada tidak kemarin Bu Supia menyampaikan hal tersebut beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah di kesehatan lingkungan dan epidemiologi, kemudian analisis resiko lingkungan, kemudian di pencemaran udara dan terhadap lingkungan begitu ya. Kaitannya dengan itu. Dan insya Allah nanti akan ada sekitar 80 mahasiswa gitu kan. Secara estimasi kemarin saya sudah menghitung. Dan ini tentunya ilmunya sangat ditunggu begitu. Makatan Bu Fitri, monggo saya persilahkan. Oh satu lagi, Mas dan Mbak, beliau itu alumni terakhir kalau nggak salah alumni Jepang di Nagoya University gitu. Dan beliau ekspertisnya di bidang toksikologi lingkungan dari pencemar-pencemar lingkungan dan kaitannya dengan dampak pada manusia gitu.
monggo nanti dimanfaatkan, ditanya-tanya, dicuri ilmunya ya. Kalau dalam Islam itu tidak boleh mencuri gitu. Tapi satu yang boleh itu mencuri ilmu gitu. Silahkan nanti dicuri ilmunya gitu. Monggo Bu Fitri, kami persilahkan santai saja gitu. Oke, Matur nuwun. pertemuan Mas Azam, Pak Azam, Em, perkenalannya kayaknya terlalu agak berlebihan gitu ya. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Ini saya sebenarnya agak mirip ya, UI dan UII gitu. Jadi kayak saya berasa ngajar di kampus sendiri, cuma ketambahan I satu lagi gitu. Nah, oke. Ya, terima kasih sudah diundang untuk kuliah umum hari ini. Kalau di UI mungkin panggilannya Mas atau Mbak. Kalau di kami biasanya saya manggilnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman, kakak-kakak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya saya keceplosannya pakai teman-teman atau kakak-kakak, mohon ya dimaklumi aja karena agak beda gitu ya. Iya, Jabodetabek kakak ya. Ya Mereka kakak. juga manggil, iya betul. Apalagi Jakarta. Mereka kadang-kadang nggak ada yang mau dipanggil Mbak itu. Oh, terasa tua banget itu kan. Kakak itu. Apalagi kalau emas ya, berasa emas-emas jualan nanti. Atau Mbak-mbak di rumah itu. Wah ya kakak-kakak itu. Kenzi mintanya panggil kakak. Oke, hari ini saya sebenarnya bukan akan memberikan apa ya, bukan sebagai expert juga. Nanti kita belajar bersama aja, saling sharing keilmuan di sini. Karena saya backgroundnya adalah kesehatan lingkungan, mungkin agak berbeda dengan teman-teman di sini yang backgroundnya adalah teknik gitu ya, teknik lingkungan. Jadi ketika kita ngomonginnya pencemaran, saya sebagai background kesehatan lingkungan udah langsung fokus tuh mikirinnya adalah kira-kira dampak kesehatannya apa ya? Apa yang bisa kita lihat dari sana? Secara menggunakan analisis resiko kesehatan lingkungan, misalnya diprediksikan, atau menggunakan epidemiologi, atau menggunakan analisis-analisis yang lain, gitu ya, kakak-kakak di sini ya. Saya izin share screen untuk Monggo. PPT hari ini. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Sampun, tapi belum slideshow. Oh, belum saya lihat share. Sudah? Belum? Belum? Sampun, nggih. Ampun, ya. Oke. Ya, jadi nanti saya sini sedikit sharing terkait bagaimana pencemaran udara dan dampak kesehatan. Tadi Mas Azam bilangnya ini dari beberapa mata kuliah gitu ya. Mungkin udah ada yang dapat sedikit penghantar apa sih pencemaran itu, kemudian bagaimana interaksinya. Tapi nanti mungkin saya juga akan jelaskan sedikit gitu ya. Bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang orang-orang Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu yang mungkin point of view-nya dengan anak-anak teknik agak berbeda ya. Oke, tadi udah diperkenalkan saya Fitri ya, saat ini pengajar juga di FKM jurusan Kesehatan Lingkungan. Kemudian yang akan saya bahas untuk hari ini ada beberapa skopnya, mulai dari apa sih pencemaran itu, Mbak Ratna beberapa nyun, jenis nyun sewu Bu Fitri. pencemaran. Mbak Ratna nyun sewu direkam gimana Ratna? Atau masih sharing ya? Sudah, Nggih, Mas. matur. Sudah. Oh, sampun nggih. Nggih, matur nuwun. Sampun. Nggih, mohon maaf. Oh, sudah ya. Nggih. Oke. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Ada beberapa skop yang akan saya bahas nanti di sini, baik dari definisi pencemaran, jenis pencemarannya apa, kemudian nanti ada polutan-polutannya gitu ya. Kemudian bagaimana antara interaksi pencemaran dengan kesehatan. Kemudian nanti saya akan juga berikan beberapa kasus-kasus penyakit akibat pencemaran, sama yang terakhir nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana penelitian saya yang berkaitan dengan pencemaran dan dampaknya terhadap kesehatan. Ya, oke. Yang pertama kita pelajari dulu bahwa ketika um, kita akan pengen tahu gitu ya, pencemaran itu apa? Saya ambil di sini definisinya dari US EPA yang mengatakan bahwa pencemaran itu adalah adanya substansi-substansi yang tidak diinginkan gitu, baik di udara, air maupun di tanah gitu ya, yang nanti bisa berdampak, dampaknya pun dampak buruk terhadap kesehatan maupun nanti terhadap lingkungan seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu
sudah sepakat terkait dengan definisinya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat satu persatu. Tadi kita disebutkan adanya polusi udara, polusi air, kemudian polusi tanah gitu. Nah, kondisi polusi udara sendiri seperti ini di udara ya. Di dunia, WHO menyatakan bahwa ternyata 91% populasi di dunia itu tinggal pada kualitas udara yang melebihi ambang batas WHO atau WHO gitu. Kita lihat di beberapa negara, termasuk di Cina, India, maupun di Indonesia sendiri. Di Cina, 98% dari kota-kotanya itu sudah melebihi standar dari WHO. Di India pun seperti itu. Bahkan di tahun 2019, di bulan November, menyatakan adanya deklarasi emergensi gitu akibat adanya polusi udara yang mencapai batas hazardus atau berbahaya terhadap manusia gitu. Kemudian di Indonesia sendiri beberapa kali ya, terutama di Jakarta, dia sudah masuk nih. Ini ranking yang bisa dibilang tidak membanggakan juga, karena beberapa kali masuk dalam 10 besar kota paling terpopulasi di dunia akibat polusi udara, gitu ya. Dilihat dari PM2,5-nya, SO2-nya, NO2-nya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita lihat polusi udara, mungkin teman-teman di sini juga udah belajar, ada dua, terbagi menjadi ambient air pollution maupun indoor air pollution. Di mana ambient air pollution ini lebih di udara luar ruangan, kemudian di indoor air pollution ini lebih di dalam ruangan gitu. Nah, saya beberapa tahun belakangan ini fokus memang lebih banyak di ambient air pollution. Tapi mulai ke sini, mulai akhirnya menyadari juga bahwa ternyata kita tinggal lebih banyak di dalam ruangan gitu. Saya sendiri pagi misalnya masih di dalam ruangan di rumah, kemudian nanti siang saya ada yang di kantor dalam ruangan juga. Berarti kan kita terekspos oleh polutan-polutan yang ada di indoor air pollution itu lebih sering gitu ya. Makanya itu juga menjadi concern saya akhir-akhir ini. Beberapa hal yang saya teliti terkait dengan mikroplastik, kemudian PM juga di dalam ruangan gitu. Nah, dua hal ini punya karakteristik yang bisa dibilang sama tapi juga agak berbeda gitu. Karena common pollutants-nya agak berbeda baik di ambient maupun di indoor air pollution. Ya. Kalau di ambient air pollutions gitu ya, beberapa polutan yang lumayan cukup common kita bilangnya, mungkin teman-teman di sini udah tahu particulate matters gitu ya, sering disebut sebagai PM2,5, PM10, tergantung dengan ukurannya. Ketika kita ngomonginnya PM10, berarti adalah yang particulate matter dengan ukuran kurang dari 10 mikro, mikrometer gitu ya. Kemudian 2,5 lebih kecil lagi, di mana ukuran ini sangat menentukan nanti dampaknya terhadap kesehatan gitu. Karena semakin kecil ukuran, dia bisa masuk penetrasi ke dalam alveolu, ke dalam paru-paru gitu ya, yang nanti dia bisa menyebabkan gangguan juga di dalam alveoli terhadap paru-paru gitu. Ataupun dia bisa menyebabkan turunnya daya tahan tubuh sehingga nanti ketika teman-teman mendapatkan pajanan baik itu dari bakteri, baik itu dari virus, atau misalnya teman-teman di sini merokok gitu ya, teman-teman akan lebih mudah untuk terkena penyakit akibat pajanan em, polusi tadi dibandingkan dengan orang-orang yang punya imunitas yang lebih baik gitu. Kemudian ada polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH. Ini biasanya dihasilkannya dari beberapa pembakaran gitu ya. Teman-teman di sini ada yang suka makan sate, mungkin ya, ini juga hati-hati karena dari hasil pembakaran tersebut ternyata bisa ada beberapa PAH gitu. Dan PAH di sini juga beberapa sudah confirm sebagai karsinogenik gitu ya. Sudah termasuk dalam grup 1A dari IARC gitu. Atau yang common lagi di sini greenhouse gases, biasanya em, beberapa emisi kendaraan, dia menghasilkan karbon monoksida, kemudian gas metan, nitrous oxide gitu ya. Dia ternyata punya em, karakteristik yang bisa
menahan adanya sinar UV untuk tidak kembali lagi ke atmosfer gitu ya. Jadi merusak juga dari lapisan ozon sehingga nanti akan mudah ke depannya kita sudah melihat adanya perubahan iklim yang cukup nyata, climate change, dan juga ini salah satunya disebabkan karena adanya polusi-polusi udara, baik itu dari sektor transportasi, industri, dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke indoor air pollution, gitu. Nah, di sini agak berbeda ya. Kita lihat tadi, common indoor air pollutants agak sedikit berbeda gitu. Nah, ada beberapa hal di sini yang sering ditemukan ketika kita ada di dalam ruangan. Ada VOC atau volatile organic compounds, ada benzen, ethylene glycol, formaldehid, dan lain sebagainya yang biasanya digunakan dalam produk-produk rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya ada spray untuk membunuh serangga atau parfum ataupun nanti penggunaan lem dan lain sebagainya yang mungkin bisa mengandung volatile organic compounds ini gitu ya. Kemudian di sini ada yang disebut sebagai gas radon. Nah, di sini masuknya dia adalah radioaktif sebenarnya, yang dia secara natural ada di dalam bumi ini, tapi dia juga bisa masuk ke dalam rumah kita melalui celah-celah, melalui ventilasi. Ketika di sana ternyata terdeteksi radonnya tinggi, maka dia bisa juga mengkontaminasi di dalam ruangan, yang mana ini sudah dikonfirmasi dia adalah karsinogenik, bisa menyebabkan kanker pada paru-paru, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya yang lumayan sering menyebabkan gangguan juga adalah bakteri Legionella. Ini teman-teman di sini yang ngekos atau di rumahnya suka pakai AC gitu ya. AC-nya makanya ada rekomendasi kita untuk membersihkan setidaknya dalam 6 bulan sekali gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada tumpukan-tumpukan di sana. Tumpukan bakteri, tumpukan virus, tumpukan debu gitu ya. Salah satunya si Legionella ini. Biasanya dia akan menumpuk di AC kalau misalnya kita tidak bersihkan, bisa menyebabkan gangguan juga kepada orang-orang yang tinggal di dalam ruangan tersebut. Ya, nah tadi kita udah belajar tuh polusi air. Ya, kita sekarang akan sedikit switch ke polusi, salah, tadi polusi udara. Sekarang kita akan switch ke polusi air, gitu ya. Eh, saya waktu itu memang beberapa penelitian kaitannya dengan polusi di air ini, gitu. Tapi sekarang akhirnya juga switch menjadi polusi udara karena pada saat itu saya diskusi oleh salah satu expert yang ekspertisnya adalah di polusi udara. Kemudian kita diskusi. Ketika kita ngomonginnya polusi air, orang-orang bisa memilih gitu ya untuk tidak meminum atau tidak mengkonsumsi atau tidak menggunakan air tersebut. Kita ada pilihan gitu. Tapi ketika kita ngomonginnya polusi udara, ya, kita tidak bisa memilih untuk menghirup udara yang bersih maupun udara yang tidak bersih. Semuanya yang ada di situ ya udah kita hirup aja, gitu ya. Nah, tapi kini saya akan masuk ke polusi air, di mana polusi air ini saya ambil definisinya juga dari NRDC, yaitu Natural Resource Defense Council, di mana ketika ada suatu badan air ya, baik itu dia adalah surface water atau air permukaan yang seperti kita lihat adalah sungai, danau, dan lain-lain gitu ya, atau pantai gitu itu masuknya surface water, atau ada groundwater yaitu air di dalam tanah, di mana badan air itu ketika masuk oleh substansi-substansi berbahaya, baik itu sifatnya bakteri, kimia, fisik, ini akan terjadinya kontaminasi dan akan menurunkan kualitas dari air tersebut, sehingga dia akan menyebabkan gangguan dan akan berbahaya, baik itu terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan. Ya, ini definisi dari polusi air itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian kita akan belajar
bagaimana apa aja sih kontaminans-kontaminans yang ada di air tersebut. Tadi saya sudah sebutkan adanya beberapa kontaminan biologi, kontaminan kimia, fisik, radioaktif, ya, yang mungkin saja bisa menyebabkan gangguan di badan air gitu. Di sini kita lihat dari kontaminan biologi terlebih dahulu ya. Kita lihat ada beberapa bakteri, protozoa, virus, ya. Ada Vibrio cholera, dia yang menyebabkan penyakit kolera. Penyakit kolera ini biasanya sering ditandai dengan adanya diare yang cukup parah. Kalau teman-teman pernah diare dalam bentuk air, ya cair, hanya air saja, kemudian warnanya agak keputihan, mirip dengan air cucian beras. Nah, ini berarti mungkin teman-teman indikasinya adalah terkena bakteri Vibrio cholera, ya. Kemudian ada bakteri E. coli. E. coli ini biasanya dia bakterinya normal di dalam usus manusia, tapi ketika kita temukan di lingkungan, maka dia menjadi indikator bahwa lingkungan tersebut tercemar oleh tinja atau feses manusia, gitu. Karena dia aslinya ada di dalam usus, tapi ketika dia keluar, berarti, oh ini ada kontaminasi nih dari feses atau dari tinja, ya. Kemudian ada protozoa, ada virus, dan lain sebagainya. Kemudian dari um, bahan kimia juga di sana kita biasanya temukan ada heavy metals atau logam berat, ada kadmium, merkuri, timbal, dan lain sebagainya. Baik ini dari industri sekitar atau misalnya dia secara natural ada. Contohnya yang secara natural ada di lingkungan itu biasanya ada manganis, ada arsenik, ada barium, ya. Kemudian atau dari pestisida, dari agriculture atau pertanian di sana gitu ya. Atau dari ini juga dari industri biasanya organic waste, ada solvents, PCB dan lain sebagainya ya. Kemudian dari physical ada bau, warna, total dissolved solids dan lain sebagainya. Yang mana ini secara tidak langsung em, tidak berkaitan langsung dengan kesehatan manusia, tapi dia lebih ke biasanya estetik atau biasanya juga bisa menimbulkan pertumbuhan alga yang lebih cepat sehingga sering adanya alga bloom, yaitu teman-teman kalau misalnya sering lihat ada badan air yang dipenuhi oleh alga sehingga di dalam air tersebut oksigennya berkurang dan organisme-organisme yang di dalamnya dia juga pada mati. Nah, ini akibat tadi ya temperature yang cukup tinggi, kemudian ada beberapa kandungan-kandungan yang memang dia mendukung untuk tumbuhnya si alga tadi, ya. Kemudian ini mungkin yang lagi heboh-hebohnya di beberapa hari terakhir, yaitu adanya radioaktif. Di sini ya, contoh radionuklida yang kemarin lagi heboh, apa namanya? Cesium-137 gitu ya. Yang ternyata half-life-nya atau waktu paruhnya adalah 30 tahun. Kita bayangkan kalau misalnya itu ada di lingkungan atau bahkan ada di makanannya kita, dia baru bisa berkurang, baru bisa turun setelah 30 tahun itu pun hanya sebagian gitu ya, belum secara total gitu. Kemudian ada cobalt 60, manganis 54 dan lain sebagainya. Begitu juga kasus kemarin di Jepang ya, di tahun 2011 teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Ini mungkin kelahiran 2000-an ya. Sempat terjadinya gempa bumi yang cukup dahsyat, kemudian adanya tsunami yang dia menghantam reaktor nuklir di Fukushima, dan ternyata polutan dari radioaktifnya masih belum bisa ditangani hingga sekarang gitu. Ada beberapa senyawa radioaktif yang masih cukup tinggi melebihi nilai ambang batas. Tapi dari pemerintah Jepangnya sendiri sudah mencoba untuk membuangnya gitu ke badan air, ke laut. Nah, ini mungkin
kita juga perlu khawatir gitu ya. Saya sebagai orang kesehatan lingkungan melihat itu jangan-jangan nanti bahaya juga ketika ada radioaktif yang masih agak tinggi, walaupun ketika dimasukkan ke dalam laut nanti dia akan dilarutkan gitu ya. Konsentrasinya mungkin akan menurun, tapi kita harus tetap waspada ke depannya akan terjadi apa nih hal-hal yang mungkin bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat ya. Oke. Nah, tadi kita punya em, prestasi bahwa Jakarta pernah masuk dalam 10 besar kota yang paling terpopulasi gitu ya, terpolusi. Nah, ini juga kita perlu bangga atau nggak bangga di tahun 2018 Citarum pernah menjadi satu dari 10 sungai yang paling kotor di dunia gitu. Padahal Citarum ini digunakan untuk um, beberapa sumber air minum juga, termasuk di Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Gitu ya. Um, Polusinya dari mana? Dari industri sekitar, dari industri tekstil, manufaktur, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat kondisinya seperti ini di tahun 2018, tapi sekarang sudah cukup membaik karena menjadi perhatian nasional. Gitu ya. Kemudian masalah apa lagi kalau kita ngomongin pencemaran, yaitu terkait dengan manajemen sampah gitu ya. Di mana kita tahu kita setiap hari aja berapa sih banyaknya sampah yang kita keluarkan gitu ya. Baik itu sampah padat atau limbah cair dari toilet, dari dapur, kemudian sampah-sampah yang lainnya gitu ya. Yang kita bayangkan kalau dikumpulkan satu Indonesia itu pasti sangat banyak sekali. Di mana datanya sendiri, data Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia dia menghasilkan bahkan sampai 175.000 ton dan ternyata 14%-nya adalah dalam bentuk plastik gitu. Tapi sayangnya belum bisa di-manage dengan baik gitu. Makanya saya pun ke sini sudah agak fokus gitu ya, em, mengarah bahwa adanya polutan-polutan dari hasil pembuangan sehari-hari ini, salah satunya adalah plastik, di mana plastik ini kan akan didegradasinya butuh waktu yang sangat lama, dan degradasinya pun dia akan dalam bentuk yang kecil-kecil yang kita sebut sebagai mikroplastik gitu. Nah, saya pun sekarang sedang riset fokusnya di mikroplastik ini gitu. Nah, ini mungkin beberapa contoh kasus akibat waste management yang masih cukup perlu diperbaiki di Indonesia ya. Beberapa kejadian, yaitu beberapa TPA dia udah overload. Kalau di Jabodetabek kita punya Bantar Gebang yang kita bisa bilang itu kayak gunung sampah, sangat overload. Kita bahkan sampai bingung bagaimana caranya untuk membuangnya. Di Jogja juga ada TPA Piungan yang juga sudah overload sejak 2012. Di Depok, tempatnya UI, juga kita sudah overload juga gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita nanti bisa mandiri untuk mengelola sampah ini sehingga dia tidak menjadi pencemaran lagi gitu. Oke, selanjutnya tadi udah kita belajar polusi udara, polusi air, kemudian terkait dengan waste management. Kemudian ketika kita ngomongin pencemaran lagi, ini berkaitan juga dengan bagaimana ada kontaminasi pada makanan. Kayak tadi, ada radioaktif di sungai. Ada cesium-137 yang kita temukan di sungai. Ini ketika ada organisme di dalam sungainya, contohnya udang, ikan, dan lain sebagainya, tentunya dia akan mengkontaminasi bahan makanannya kita. Kita akan konsumsi itu, gitu ya. Jadi secara tidak langsung, dari polutan yang ada di lingkungan, dia bisa masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara ya, baik itu secara langsung dari inhalasi dan lain sebagainya, atau secara tidak langsung dari lingkungan, dari ingesti, gitu ya, dari makanan yang kita makan sehari-hari. Di sini ada beberapa kontaminan, ada baik dari biologi, kimia, maupun fisika, yang juga dia terdapat di
polusi air tadi sebenarnya. Di sini ambil contoh ada bakteri, ada E. coli, Vibrio cholera, juga ada pada air yang kita gunakan sehari-hari karena itu saling berkaitan yang sangat erat biasanya gitu ya. Kemudian dari kimia juga kontaminasi langsung maupun tidak langsung, ada yang ditambahkan, contohnya pewarna makanan, pengawet makanan. Em, Teman-teman di sini ada yang pernah coba ngecek, ada yang suka jajan tiap hari makan bakso pakai mie kuning, ya, atau suka makan, kalau di sini kita bilangnya cilok, kalau di sana bilangnya apa ya, bakso kuah gitu misalnya ya, pentol. Nah, coba sekali-sekali dicek apakah ada kandungan-kandungan berbahayanya atau enggak. Ini enggak, ternyata em, mie kuning yang pakai formalin atau bakso yang pakai boraks itu bukan saja kita temui di TV aja gitu, bukan bukan acara TV aja. Kemarin saya coba bareng mahasiswa untuk ngambil beberapa sampel makanan di sekitarnya UI, di sekitar fakultas kami. Ternyata juga mengandung tuh ada formalin, ada boraks, ada pewarna makanan, ada rodamin A gitu ya. Ternyata itu ada di sekitar kita setiap hari dan kita konsumsi juga gitu ya. Kita bayangkan kita tiap hari makannya udah terkontaminasi oleh beberapa bahan-bahan kimia berbahaya ini, kemudian di jalan kita terpapar oleh PM2,5, terpapar oleh polusi udara, belum lagi kalau misalnya teman-teman ngerokok setiap harinya. Nah, ini berarti kan resiko teman-teman untuk mendapatkan dampak kesehatan itu sangat besar sekali, gitu ya. Kita Berarti yang perlu kita lakukan dari semua pajanan tersebut, perlu tuh kita reduce hal-hal yang bisa kita ubah, yang bisa kita kurangi. Dari perilakunya, misalnya kita perlu eh, ini ya, hidup sehat, harus makan makanan yang bergizi, kemudian tidak merokok, tidur cukup, dan lain sebagainya. Karena kita setiap hari terpapar oleh beberapa polutan-polutan di lingkungan ini, gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomonginnya food contamination, saya ambil contohnya yang lagi heboh beberapa bulan terakhir gitu ya, keracunan dari MBG. Di sini ada di beberapa kota ya, Bandung Barat, Jogja pun menjadi salah satu contoh untuk keracunan MBG ini gitu. Karena kita kemarin taunya kalau makan gizi gratis gitu ya, yang perlu berperan di sana hanyalah anak-anak gizi. Padahal anak-anak yang mengerti akan kontaminasi dari lingkungan, mengerti akan bagaimana dampak pencemaran pada makanan ini bisa menyebabkan suatu kejadian penyakit, itu juga diperlukan gitu ya. Dan mereka agak lag di sini sehingga banyak terjadinya keracunan-keracunan di beberapa kota di Indonesia gitu. Oke, tadi kita udah tahu pencemaran, ada beberapa pencemaran yang kita pelajari bersama, kita um, lihat bersama. Kemudian bagaimana sih kaitannya dari pencemaran ini terhadap kesehatan? Kalau kita ngomonginnya pencemaran dan kesehatan, saya biasanya ngambil um, teorinya Bloom. Kalau Pak Azam mungkin tahu karena beliau adalah backgroundnya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Tapi teman-teman dari, oh mungkin udah dapat ya dari mata kuliah epidemiologi kesehatan gitu. Di mana bahwa kejadian penyakit itu faktor-faktornya banyak sekali, baik itu dari heredity atau keturunan, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan penyakit biasanya dari keturunannya. Contohnya, misalnya ayah atau ibu kita punya diabetes, maka kita punya resiko untuk mendapatkan diabetes di kemudian hari. Ini kita sebutnya sebagai hereditas atau dari keturunan. Kemudian dari medical care. Medical care ini kita misalnya sakit, kita tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, maka kita akan mendapatkan sakit yang lebih parah, ya. Ini dari sisi medical service. Kemudian dari sisi gaya hidup perilaku teman-teman sehari-hari yang hobinya begadang, rokok, ngopi, kemudian mageran, nggak mau olahraga, ya ini masuknya ke gaya hidup.
atau perilaku. Kemudian ternyata ada persentase yang cukup besar di sini, 40%, yang lain cuma 10, 20, 30 gitu ya. Di sini ada 40% yang paling mempengaruhi adanya dampak kesehatan itu adalah lingkungan. Lingkungan itu berarti kita ngomonginnya bagaimana lingkungan fisik maupun lingkungan sosial itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan gitu. Nah, makanya nanti ketika kita ngomongnya pencemaran yang ada di lingkungan, dia ternyata masuknya di faktor ini ya, faktor dari lingkungan yang mencapai 40%, 40% untuk dia mempengaruhi adanya dampak kesehatan gitu. Oke, kemudian teman-teman mungkin udah pernah belajar juga adanya interaksi agent, host, sama environment gitu ya. Jadi kalau di epidemiologi pasti kita akan belajar bagaimana agent itu adalah adanya bahan atau penyebab yang bisa menyebabkan penyakit, baik itu dari bahan-bahan kimia, fisik, maupun ergonomik, ataupun biologi, dan lain sebagainya. Tadi kita udah belajar ada virus, ada bahan-bahan kimia yang berbahaya dan lain sebagainya, itu masuknya di agent. Kemudian host itu adalah manusianya itu sendiri atau organismenya itu sendiri, di mana kita mungkin bisa saja terpapar oleh agent yang sama, tapi ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang itu bisa dapat penyakit atau enggak gitu. Mungkin em, ada yang sama-sama ngerokok dalam 20-30 tahun ke depan, si A dia sakit kanker paru-paru, si B dia sehat-sehat aja. Ini karena tadi adanya perbedaan dari host itu sendiri, bagaimana sistem metabolisme atau imunitasnya dia bisa berpengaruh terhadap pajanan dari si agent tadi. Yang terakhir adalah environment, di mana kita tinggal ya, baik itu adanya temperature, humidity, climate change itu juga berpengaruh terhadap interaksi agent, host, dan environment gitu. Nah, kemudian di sini bagaimana interaksi ketiganya ketika kita ngomonginnya adanya perubahan pada agent, berarti dia hanya mempengaruhi bagaimana kemampuan si agen itu untuk menginfeksi si hostnya. Ketika kita ngomonginnya ada interaksi pada host, berarti bagaimana si manusia sebagai host, dia punya kerentanan yang ada berbeda-beda dari satu orang dan orang yang lainnya. Tapi ketika kita ngomonginnya environment, dia ada dua hal yang bisa menyebabkan perbedaan di sana. Baik itu kita lihat di sini ya, environment bergeser ke kanan sedikit ke arah host, berarti dia akan menyebabkan perubahan pada agentnya, sehingga agent itu bisa menjadi lebih mudah untuk menyebar, gitu ya. Saya ambil contoh, misalnya peningkatan suhu udara, dia bisa menyebabkan nyamuk untuk bisa lebih cepat berkembang biak dan dia lebih infektif. Nah, ini berarti dari perubahan environment itu, dia bisa menyebabkan si agent ini lebih canggih untuk menginfeksi, gitu ya. Tapi ketika si environment ini bergeser ke kiri sedikit, dia menyebabkan si host, si manusianya ini menjadi lebih susceptible atau lebih rentan. Kita ambil contoh, saya nggak tahu deh, di Jogja sekarang lagi panas banget atau enggak ya. Soalnya di Depok beberapa hari terakhir panas banget, tapi malam hujan deras, besoknya panas lagi gitu. Bagi beberapa orang yang nggak kuat, sistem imunnya drop. Saya pun lagi sakit tenggorokan, lagi flu, batuk gitu ya. Nah, ini berarti adanya ketika environment ini mulai bergerak sedikit, dia juga bisa mempengaruhi hostnya gitu. Jadi makanya em, aspek environment atau lingkungan ini sangat penting, baik itu terhadap host maupun terhadap si agentnya, gitu ya. Oke, nah oleh karena itu tadi ada interaksi agent, host, environment. Kita udah tahu seberapa pentingnya environment terhadap kejadian penyakit, maka muncullah kesehatan lingkungan gitu. Nah, di sini teman-teman juga dari teknik lingkungan mungkin punya point of view-nya yang berbeda.
tapi kita harus bisa sebenarnya bekerja sama gitu. Teman-teman tahu dari sisi apa sih polutannya, kemudian kita kaji dampak kesehatannya, kemudian kita bisa cari solusi bersama menggunakan engineering dan lain sebagainya. Ya, skopnya ini mungkin agak mirip dengan teman-teman di teknik lingkungan, baik itu dari polusi air, polusi udara, kemudian penyakit akibat makanan, penyakit akibat vektor, dan lain sebagainya. Baik nanti ke climate change, environmental toxicology, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, tadi mungkin pengantarnya sudah cukup panjang. Kita pelajari dari pencemaran itu apa, jenis-jenis pencemarannya apa, contoh-contoh em, ini ya kejadian-kejadian akibat pencemaran itu seperti apa gitu. Nah, di sini saya mau kasih contoh yang agak lebih spesifik terjadi di beberapa negara gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah belajar adanya kasus pencemaran dan dia menyebabkan dampak kesehatan gitu. Yang paling terkenal dulu, mungkin di sini udah pernah dengar Minamata disease gitu ya. Terjadinya sebenarnya di Teluk Minamata di Niigata, Jepang ya. Di mana di sana pada saat itu ada sebuah factory, sebuah perusahaan yang dia um, fungsinya membuat ini ya asetaldehid dari asetilen, di mana ternyata mereka menggunakan katalis, katalisatornya adalah merkuri gitu. Nah, karena ini hanyalah katalis, mereka tidak paham bahwa ternyata katalis ini dia yang malah berbahaya gitu terhadap lingkungan maupun terhadap manusia. Kemudian ada byproduknya. Byproduknya adalah metil merkuri gitu yang dihasilkan dari proses tadi tuh pembuatan asetilen menjadi asetaldehid. Nah, metil merkurinya kemudian dibuang begitu saja limbahnya ke dalam Teluk Minamata, di mana ternyata Teluk Minamata ini dia digunakan oleh ini ya masyarakat sekitar untuk mengambil ikannya, mengambil udang, seafood dan lain sebagainya, digunakan dikonsumsi untuk makan sehari-hari gitu. Nah, ternyata sifatnya metil merkuri ini dia bisa terakumulasi, terdeposisi di dalam ikan yang mereka konsumsi. Mereka makan terus-menerus, kemudian mereka tidak sadar bahwa ternyata merkuri ini ketika di dalam tubuh dia ternyata karena sifatnya itu lipofilik, berarti dia bisa berikatan dengan lemak, maka dia bisa masuk ke dalam otak yang isinya penuh dengan lemak. Di mana otak ini kan pusat pengaturan untuk saraf, gitu ya teman-teman. Sehingga muncullah beberapa penyakit gejala di sana orang-orang kok udah agak mulai tremor, udah mulai susah jalan. Nggak hanya pada masyarakat, ternyata ditemukan juga pada beberapa hewan. Contohnya ada kucing di sana punya gejala yang sama. Akhirnya mereka kok agak curiga ini ternyata dari konsumsi makanan ternyata adanya tadi ya ikan yang mengandung metil merkuri gitu. Jadi kalau teman-teman pernah atau membaca Minamata disease, ceritanya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa metil merkuri ketika dia terdapat di dalam ikan, dia dalam bentuk organiknya, jadi merkuri itu punya beberapa bentuk ya. Ada anorganik, kemudian ada merkuri elemental, kemudian ada bentuk organiknya. Nah, yang paling berbahaya adalah yang bentuknya organik, yaitu metil merkuri gitu. Di mana metil merkuri ini ketika masuk melalui ikan yang terkontaminasi tadi, masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam saluran pencernaan, karena dia bentuknya tadi ya, high lipid solubility-nya tinggi, dia sangat mudah untuk masuk ke dalam aliran darah gitu. Nah, kalau udah masuk ke dalam aliran darah, sangat mudah untuk diedarkan ke dalam seluruh tubuh gitu. Baik itu dari sistem kardiovaskular, ginjal, kemudian sistem reproduksi, dan yang paling berbahaya adalah dia bisa masuk ke dalam sistem saraf pusat gitu yang ada di otak kita. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya
terjadinya gangguan saraf tadi. Apalagi tadi metil merkuri dia sifatnya lipofilik ya. Dia terdeposisi di bagian-bagian lemak yang ada di dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, oke. Kalau tadi kita ngomongin di Jepang, udah beberapa tahun yang lalu. Di Indonesia ada nggak kira-kira contoh kasus terjadinya gangguan saraf pada masyarakat akibat merkuri ini? Ternyata ada gitu ya, teman-teman. Pada kita kalau bahasa Inggrisnya adalah artisanal gold mining. Tapi kalau bahasa Indonesianya eh, penambangan emas skala kecil gitu ya, atau biasanya mereka sebutnya pesek gitu ya. Nah, mereka ternyata dalam pertambangan emas skala kecil itu mereka menggunakan merkuri yang bentuknya adalah elemental gitu. Karena apa? Karena sangat mudah merkuri itu dia mengikat si biji-biji emas yang ada di pertambangan, dan merkuri juga sangat murah gitu ditemukan di lingkungan gitu. Nah, karena ini ya kita lihat kalau misalnya ada tabel elements antara emas dan merkuri itu memang sangat berdekatan sehingga mereka bisa saling um, apa ya mengikat satu sama lain. Nah, ini ketika merkuri itu ditambahkan, dia akan mengikat, membentuk semacam bulatan-bulatan yang mereka sebutnya sebagai amalgam. Amalgam ini artinya 50% dia ada emas, kemudian 50% merkuri. Setelah dapat bola-bola amalgam ini, mereka nanti akan panaskan, mereka bakar, sehingga merkurinya ini menguap, hanya meninggalkan emasnya aja, gitu ya. Jadi mereka gunakannya seperti itu. Nah, ternyata dari proses penguapannya tadi, ini menimbulkan merkuri dalam bentuk uap. Nah, merkuri dalam bentuk uap ini juga ternyata sangat berbahaya dan dia bisa menyebabkan gangguan saraf juga. Sehingga di sini saya ambil beberapa kasus. Yang di sini adalah di Sekotong, yang di bawah kalau nggak salah juga di tempat yang sama, oh enggak, Cisitu di di Jawa Barat. Nah, ini mereka juga mengalami gangguan saraf gitu ya pada anak-anak. Kemarin saya juga sempat mengambil sampel di daerah Banten, di Lebak. Juga kita lihat beberapa sampel air, kemudian sampel berasnya, ternyata kandungan merkurinya juga cukup tinggi. Cuma kita belum sempat melihat dampak kesehatannya pada masyarakat seperti itu. Ya. Kemudian contoh kasus pencemaran yang ketiga. Nah, tadi terkait dengan merkuri, gitu ya. Sekarang kita masuk ke kadmium nih. Ada yang disebut sebagai itai-itai disease. Teman-teman di sini ada yang suka nonton anime, mungkin anime atau dorama, drama Jepang gitu ya. Orang-orang Jepang kalau misalnya kepukul atau sakit jatuh biasanya ngomongnya apa sih? Itai gitu ya. Jadi itai itu artinya sakit. Nah, kenapa disebutnya sakit gitu ya? Karena orang yang kena kadmium ini um, dan dia mengkonsumsi terus-menerus, ternyata adanya perubahan dari struktur tulangnya gitu, yang disebut sebagai osteomalasia, di mana ketika tulang itu ada perubahan struktur, dibilangnya kayak ngerasanya tulangnya itu meleleh, gitu ya, dan itu menyebabkan sakit yang teramat sangat. Makanya disebutnya sebagai itai-itai disease. Nah, ceritanya seperti apa kalau itai-itai disease ini? Jadi di daerah Prefecture Toyama di Jepang, waktu itu ada sebuah pertambangan logam, namanya Kamioka Mine. Kemudian ketika kita ngomonginnya ada logam pertambangan itu kan pasti nggak cuma satu logam aja, tapi ada beberapa logam-logam yang saling berikatan di sana. Nah, salah satunya adalah si kadmium ini ternyata konsentrasinya cukup tinggi di sana. Tapi karena mereka nggak tahu, seperti biasa limbahnya dibuang begitu aja ke sungai, sungainya namanya Sungai Jinzu. Ternyata sungainya ini digunakan untuk warga em, untuk akumulasi dalam beras, dan berasnya dikonsumsi oleh warga
setiap hari dan dalam waktu yang cukup lama, gitu ya. Nah, kadmium ketika masuk ke dalam tubuh, dia bisa em, apa ya namanya ya, berkompetisi dengan kalsium gitu. Nah, ternyata yang diserap oleh tubuh bukannya kalsium, melainkan si kadmium ini di dalam tulang-tulangnya. Sehingga tadi banyak di dalam tulang tadi menyebabkan adanya osteomalasia atau perubahan dari si struktur tulangnya. Ya. Kemudian ada kasus pencemaran lain yang juga menyebabkan gangguan kesehatan. Ini udah lama sekali, ada di London 1952 gitu ya. Ini akibat adanya polusi udara yang parah gitu ya. Karena biasanya pada bulan-bulan musim dingin, orang-orang cari penghangatnya itu dia membakar kayu bakar atau dia menggunakan pemanas gitu ya. Sehingga dari pembakaran tersebut menimbulkan asap. Nah, ditambah dengan industri yang sedang marak-maraknya pada saat itu di London. Sehingga pada bulan Desember, puncaknya musim dingin, mereka mencoba untuk memanaskan ruangannya, kemudian ditambah dari pencemaran industri, sehingga terjadinya ini Great Smoke of London. Dan banyak sekali yang meninggal juga akibat pencemaran udara yang parah ini gitu. Nah, di Indonesia mungkin beberapa kali terjadi ini ya, kabut asap di Sumatera, di Kalimantan gitu ya, yang mungkin bentuknya mirip-mirip juga dengan Great Smoke of London ini. Orang-orang yang kita bilangnya rentan, orang-orang yang berisiko, orang tua, bayi, anak-anak gitu ya, banyak sekali yang mengalami gangguan pernafasan, bahkan sampai kematian akibat adanya kabut asap tadi. Itu. Nah, kemudian ada lagi kasus pencemaran yang lain. Ini terjadinya di Spanyol tahun 1982. Jadi orang Spanyol itu orang Eropa ya, suka sekali makan biasanya pakai minyak zaitun, olive oil gitu ya. Extra virgin olive oil misalnya kayak gitu. Tapi kita tahu sendiri bahwa minyak zaitun itu biasanya mahal harganya. Bagi kita aja mahal gitu ya. Ternyata bagi orang Spanyol juga mahal. Nah, caranya akhirnya mereka mencoba mengganti minyak zaitun ini dengan minyak zaitun bohong-bohongan gitu. Mereka pakai minyak biasa, tapi ditambahkan di sana 2% anilin. Di mana ternyata anilin ini dia juga sifatnya sebagai neurotoksik atau dia toksik terhadap saraf. Sehingga ternyata orang yang mengkonsumsi juga mengalami kelumpuhan, mengalami gangguan saraf. Banyak juga orang yang hingga meninggal akibat adanya minyak zaitun bohong-bohongan ini gitu. Kemudian di Bhopal, kalau ini dari industri ya, industri pestisida, mereka biasanya pestisida itu menggunakan salah satu bahan aktifnya metil isosianat. Pada tahun 1984, em, dia ternyata bocor gasnya, kemudian menyebabkan gangguan kepada manusia di sekitar industri tersebut gitu. Kemudian, nah kalau yang tadi lebih banyak dari industri, lebih banyak dari tempat kerja gitu ya. Ada nggak ya yang dia terjadi pencemaran karena secara natural ini ada kontaminasi di dalam um, air maupun dalam tanah maupun dalam lingkungan ya. Dan ini secara natural ada gitu, bukan ditambahkan dari industri, bukan dari transportasi, bukan dari sektor-sektor yang lain gitu. Ternyata ada, yaitu kejadiannya di India, di Bangladesh, karena bentuknya itu adalah delta, dia dekat dengan Teluk Benggala, ya. Nah, ternyata kontaminasi arseniknya itu sangat tinggi gitu. Dan ketika kita cek, ternyata air di dalam tanahnya itu sudah melebihi nilai ambang batas dari WHO. Nah, setelah kita tahu, kemudian dilihat lagi masyarakatnya ternyata banyak yang mengalami gangguan pada kulit.
yang kita sebutnya sebagai arsenikosis itu biasanya ditandai dengan adanya keratosis, yaitu penebalan pada kulit, bahkan nanti bisa mengarah pada kanker kulit seperti itu ya, bentuknya seperti ini. Nah, jadi ternyata pencemaran itu, kalau kita ngomongnya pencemaran, nggak hanya kita tambahkan dari aktivitas manusia, tapi bisa juga pencemaran ini terjadi memang karena naturalnya ada di lingkungan tersebut, gitu. Ya, oke. Em, Tadi contoh kasus, beberapa kasus yang saya em, ambil dari ini ya, dari kejadian-kejadian di dunia. Kemudian saya coba masuk menjelaskan bagaimana penelitian saya yang pernah saya lakukan beberapa tahun terakhir gitu ya, yang juga kaitannya dengan bagaimana pencemaran itu bisa berdampak terhadap manusia. Memang saya fokusnya yang tadi saya sebutkan fokusnya adalah di pencemaran udara maupun pencemaran air gitu. Nah, penelitian pertama yang mungkin saya bisa jelaskan sedikit di sini adalah bagaimana pajanan partikulat meter pada pekerja mekanik. Mungkin teman-teman di sini pernah menguji emisi kendaraan di PKB, di uji KIR kalau bahasa ininya, ya, bahasa orang awam ya. Nah, saat itu Pakai email siapa sih Mama tuh loginnya? saya ambil konsentrasi PM. Mohon maaf Bu Fitri, bocor Ya, sepertinya. Saya kondisikan dulu. ya, Mulai dilanjut dulu. oke. Saya ambil konsentrasi PM-nya, partikulat meter yang saya ambil waktu itu tidak hanya 2,5, tapi juga PM1, PM0,5, PM0,25 dengan cara menggunakan ini ya, cascade impactor. Jadi yang atas bisa kita asumsikan adalah PM2,5, kemudian semakin ke bawah kita asumsikan dia sudah tersaring di bagian atas, sehingga di bagian paling bawahnya bisa dikategorikan sebagai PM0,25 seperti itu. Nah, kita ambil dulu partikulat meternya, saya bandingkan antara pekerja mekaniknya dengan kontrolnya adalah pekerja di bagian office. Di sana saya lihat signifikan ya bahwa pekerja mekanik dia mendapatkan exposure um, personal yang signifikan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang kerjanya hanya di office aja. Tapi yang di office pun juga nggak kecil ya angkanya ya, karena mereka tetap tinggal di daerah um, ini ya, PKB tadi tuh, pengujian kendaraan bermotor gitu ya. Nah, waktu itu saya ambilnya pajanannya personal menggunakan pompa personal seperti ini selama 8 jam sehari gitu. Selama mereka bekerja ya. Kemudian saya lihat komposisinya juga, ternyata komposisinya yang paling tinggi adalah sulfur. Sulfur ini menandakan dari bahan bakarnya. Bahan bakar kita kan biasanya mengandung sulfur yang sangat tinggi. Kemudian dari kalsium. Kalau kalsium ini biasanya dari apa? um, Brake ya, dari pengereman ataupun dari serbuk-serbuk yang lainnya gitu. Jadi ini bisa menandakan dari mana sih sumber si partikulat meter ini. Ternyata banyaknya adalah memang dari emisi-emisi kendaraan yang mereka uji gitu. Kemudian masih saya lanjutkan dari sana setelah saya tahu bahwa di pekerja mekanik itu pajanan partikulat meternya signifikan lebih tinggi. Saya lihat biomarkernya, biomarker kardiometabolik gitu pada darah maupun dalam urin gitu. Di sini ada beberapa biomarker yang saya lihat. Ada kolesterol, kemudian trigliserid, ada HbA1c yang dia bisa menjadi penanda ke depannya dia bisa mendapatkan diabetes. Kemudian total IgE, TNF-alpha, nitrous oxide yang mungkin bisa menjadi penanda nanti misalnya ke depan dia bisa mendapatkan penyakit jantung gitu ya. Ternyata dari sini pun juga terlihat signifikan
bahwa konsentrasi biomarker kardiometaboliknya tinggi pada pekerja mekanik dibandingkan pada orang yang hanya tinggalnya di office aja. Sehingga dari penelitian ini saya bisa simpulkan, walaupun masih banyak keterbatasan ya, bahwa ternyata orang-orang yang terpapar oleh PM2,5 atau bahkan lebih kecil, dia punya resiko untuk mendapatkan penyakit yang sifatnya kardiovaskular maupun gangguan metabolik. Tapi karena ini bentuknya adalah biomarker, yang artinya belum menjadi suatu penyakit, maka ini kita sebutnya sebagai resiko aja, gitu ya. Berbeda kalau kita ngomonginnya epidemiologi. Epidemiologi itu kan biasanya hanya exposure sama outcome-nya dalam bentuk penyakit. Nah, ini karena penelitiannya agak sedikit ke toksikologi, kita ambil sebelum terjadinya penyakit, apa sih yang berubah di dalam tubuh ini? Ada parameter-parameter apa yang meningkat dan berkurang, seperti itu ya. Oke, ini penelitian saya waktu itu pada pekerja mekanik. Kemudian penelitian kedua masih kaitannya dengan PM2,5. Ini terjadinya, saya kerjakan baru-baru kemarin yang COVID-19 ya. Saya menggunakan metodenya adalah metode ekologi time series. Jadi saya ambil tarik ke belakang gitu ya, ada yang kematian yang spesifik akibat COVID-19 pada saat itu. Dan juga data PM2,5-nya saya dapatkan dari DLH dan ditambah dengan monitoring stationnya dari NAFAS. NAFAS ini adalah NGO yang bergeraknya di bidang polusi udara. Gitu. Nah, saya ambil di daerah Jabodetabek, kemudian saya buat ininya ya, korelasinya menggunakan regresi model di sana ya. Ternyata dari pajanan PM2,5 tersebut dengan kematian akibat COVID-19, jadi saya ambil yang leg short term-nya. Jadi misalnya pajanan hari ini mungkin dia bisa matinya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan. Ternyata tidak ada korelasi di sana. Atau korelasinya sangat kecil gitu ya. Tapi ternyata dengan pajanan PM2,5 di hari ini, di beberapa tahun kemudian, 3-4 tahun kemudian, dia signifikan tuh. Jadi adanya kemungkinan untuk mati akibat COVID-19 dengan pajanan PM2,5 itu korelasinya cukup signifikan pada pajanan yang long term gitu ya. Jadi di sini pun bisa selaras tuh dengan teori yang tadi saya sebutkan bahwa PM2,5 karena bentuknya ukurannya yang kecil, dia bisa masuk ke dalam alveoli. Di sana dia bisa mengganggu kerja dari alveolinya kita sehingga menjadi lebih rentan ketika kita mendapatkan pajanan yang lainnya gitu. Contohnya di sini adalah orang kena virus COVID-19, maka dia alveolinya atau tubuh kita menjadi lebih rentan dibandingkan dengan orang lainnya gitu. Jadi ini punya korelasi antara pajanan PM2,5 dengan kematian akibat COVID-19 di Jabodetabek, ya. Oke. Kemudian ini penelitian terakhir saya, belum dipublish. Jadi waktu itu saya ada project dengan Kemenko Marves, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, di bawahnya Opung Luhut waktu itu. Nah, mereka ingin meningkatkan standar dari BBM kita sebenarnya. Karena waktu itu polusi di Jakarta lagi parah-parahnya. Kemudian kita lihat karakteristik polusi udara di Jakarta itu kebanyakan adalah dari emisi kendaraan. Hampir 70-80%-nya sumbernya adalah emisi kendaraan. Maka pada saat itu kita melihat bagaimana kualitas BBM di Indonesia yang masih sangat rendah, apalagi Pertalite, itu dia masih masuknya di Euro 1 atau Euro 2, kalau kita ngomonginnya standar ya. Jadi standar di dunia sekarang sedang masuk ke Euro 5 bahkan Euro 6. Kemudian di negara tetangga, Malaysia, dia udah masuk Euro 4 atau 5,
Vietnam dia juga sudah masuk ke Euro 4 atau 5. Nah, Indonesia tertinggal jauh gitu. Indonesia, apalagi Pertalite-nya, apalagi kemarin ada isu-isu adanya oplosan gitu ya. Nah, ternyata masih tertinggal jauh sehingga kita coba buatkan kajiannya kalau misalnya penerapan setidaknya Euro 4 di Indonesia itu diterapkan di saat ini, bagaimana di tahun 2030 itu semua bisa berdampak dan memiliki dampak positif terhadap kesehatan gitu. Kita coba ambil datanya dari Kemen-LH, DLH, dan lain sebagainya. Untuk dampak kesehatannya kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian kita juga ambil data ini ya biaya kesehatan dari BPJS. Kemudian kita coba buatkan korelasi regresinya gitu, regresi modelnya. Kita ambil di Jakarta, Bandung, Surabaya, ternyata dari hasil analisis tersebut yang di garis merah ini adalah business as usual, berarti kita masih pakai um, bahan bakar dengan kualitas yang saat ini, yang masih masuk di standar Euro 1, Euro 2, ternyata di tahun 2030 dia bisa meningkat ya jumlah kasusnya sampai berapa persen nih? Anggap aja hmm, hampir 50%-an gitu ya. Tapi ternyata dengan penerapan Euro 4 di tahun tahun ini, maka dia bisa mengurangi bahkan sampai 86% kejadian penyakit, yaitu penyakit pneumonia, penyakit jantung iskemik, penyakit PPOK, dan penyakit ISPA gitu. Jadi inilah yang saya harapkan sebenarnya nanti menjadi dasar untuk pemerintah bisa lebih aware untuk meningkatkan standar BBM gitu ya. Tapi ini belum dipublish, masih dalam proses submission. Mungkin nanti ketika sudah publish, teman-teman di sini bisa membaca hasil kajiannya, gitu ya. Oke, selanjutnya penelitian keempat yang juga masih kaitannya dengan pencemaran. Kalau tadi lebih banyak di pencemaran udara, PM2,5, PM1, PM0,25, ya. Sekarang saya juga fokusnya kemarin di polusi air, lebih banyak meneliti terkait dengan pencemaran dan dampak kesehatan pada industri penyamakan kulit gitu. Nah, lokasi yang saya ambil memang pada saat itu di Bangladesh karena waktu itu memang Sensei dan lab saya sudah melakukan kajian cukup lama di Bangladesh, tapi tidak terlepas dari itu, sebenarnya penyamakan kulit juga banyak ditemukan di Indonesia, di Jogja juga ada, dan ini menjadi dasar juga kita harusnya concern bahwa nanti adanya pencemaran dari industri penyamakan kulit ini, gitu ya. Nah, di Bangladesh sendiri sekitar 7 juta liter limbah penyamakan kulit itu dia mengandung campuran yang sangat kompleks, tapi yang menjadi polutan utamanya adalah kromium, terutama kromium 3 itu. Nah, di sini teman saya waktu itu coba cek dari wastewater-nya, dari pre-tanning, tanning, sama post-tanning. Pre-tanning itu berarti sebelum dia menyamak, kemudian pada saat penyamakan, kemudian pada saat setelah penyamakan diambil air limbahnya, gitu ya. Dicek, kemudian di sana ditemukan kromium yang sangat tinggi. Ini skalanya adalah 1000, berarti 500 mikrogram per liter. Kemudian diproses tanningnya bisa sampai 2 juta mikrogram per liter ppb. Kemudian post tanning juga masih cukup tinggi gitu. Dan dari hasil tersebut ternyata kromiumnya yang ditemukan itu hanya kurang dari 0,1%. Memang paling banyak ditemukan jenis kromiumnya adalah kromium 3 atau kromium trivalen. Nah, kalau kita lihat kromium trivalen sama kromium heksavalen, kromium 6, kalau kromium 6, kita udah tahu ya, dia confirm secara
karsinogenisitas dia sudah confirm adalah bahan yang bisa menyebabkan kanker. Tapi kalau kromium 3 itu dianggap oleh masyarakat itu masih aman gitu ya, masih tidak berbahaya sama sekali. Tapi kita lihat hasil kajian selanjutnya bahwa kita lakukan penelitian waktu itu menggunakan in vitro. Teman-teman mudah-mudahan udah pernah belajar ya penelitian in vitro sama in vivo gitu ya, untuk penelitian toksikologi. Kalau in vivo itu biasanya kita menggunakan hewan uji, biasanya kita pakai tikus, pakai kelinci dan lain sebagainya. Nah, ini kita menggunakan penelitian in vitro. Kita mengambil sel dari manusia, kemudian kita kembang biakan gitu. Waktu itu kita pakainya sel keratinosit, yaitu sel kulit normal yang bukan sel kanker, sel kulit normal dan sehat pada manusia. Kemudian kita expose menggunakan bahan kromium 3 dan kromium 6 gitu. Kita lihat tadi ya bahwa secara karakteristik limbah dari penyamakan kulit itu yang paling banyak adalah kromium 3-nya sampai 99% gitu. Kromium 6-nya sedikit sekali, cuma 0,1%. Gitu ya. Nah, maka di sana kita coba expose dengan konsentrasi yang mirip tuh. Kromium 3-nya besar, kromium 6-nya kecil gitu. Ternyata kromium 6 pada saat itu kita expose dari konsentrasi yang kecil sampai yang cukup besar gitu ya, dia bisa meningkatkan uh, adanya aktivitas tumor gitu pada sel keratinosit. Tapi kromium 3-nya dia tidak ada aktivitas tumor gitu. Nah, ini kalau misalnya diekspos, dipajankan satu persatu. Kromium 3-nya sendiri kita pajankan, kromium 6-nya kita pajankan sendiri gitu. Tapi kembali lagi apa yang tadi saya sebutkan bahwa ketika ada polutan di lingkungan itu akan mengekspos ke dalam manusia tidak bisa terpisah begitu. Mereka pasti akan terekspos secara bersamaan gitu ya. Kromium 3-nya banyak, tapi ada kromium 6 yang sedikit yang akan terpajan secara bersamaan gitu ya. Kemudian dari sana kita coba exposure-kan gitu ya. Kita coba dari kromium 6 sendiri, kemudian kromium 3, kemudian kita tambahkan kromium 6 plus kromium 3. Tuh, di sana ya. Ternyata kromium 6 yang sedikit ada tadi dengan kromium 3 yang besar tadi, dia bisa meningkatkan adanya aktivitas tumor pada sel keratinosit gitu. Jadi di sini kita patahkan bahwa kromium 3 itu tidak berbahaya pada um, industri penyamakan kulit gitu ya. Kalau misal dia terekspos sendiri. Tapi yang namanya di lingkungan dia tidak bisa terekspos sendiri begitu aja, terpisah begitu aja. Tapi dia pasti bersama dengan kromium 6 walaupun konsentrasinya kecil. Nah, dengan adanya kombinasi tadi, maka dia bisa meningkatkan aktivitas tumor gitu pada sel keratinosit. Jadi kita ambil rekomendasi bahwa pekerja yang ada di penyamakan kulit yang setiap hari terekspos oleh kromium 3 dan kromium 6, dia beresiko untuk um, terjadinya kanker kulit di kemudian hari berdasarkan dari studi in vitro ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, saya ya, udah ada gejala nggak sih pada manusianya gitu. Tadi in vitronya mengatakan bahwa oh ada kemungkinan, ada risiko terjadinya kanker kulit gitu. Kemudian dari manusianya kita lihat gejalanya. Walaupun pada manusia biasanya kanker itu akan butuh waktu ya puluhan tahun, 30-40 tahun baru muncul kanker.
Nah, di sini dia coba lihat adanya penggelapan dari kulit gitu ya, adanya namanya hiperpigmentasi yang mungkin bisa menjadi salah satu pertanda untuk nanti ke depan ada gangguan yang lebih serius gitu ya. Pada saat itu dia ambil kromium di rambut maupun di kuku dia, kemudian dicek antara orang yang tidak bekerja di penyamakan kulit maupun orang yang sebagai pekerja penyamakan kulit. Ternyata memang signifikan bedanya antara pekerja penyamakan kulit dengan orang biasa, gitu ya. Nah, dari sana dia coba lihat adanya gejala hiperpigmentasi tadi pada um, forehead, pada jidat gitu ya, sama di kaki. Nah, ternyata juga pada tannery workers dia signifikan, dia lebih lebih tinggi gitu ya. Ya, lebih banyak ditemukan. Ini lebih rendah dianggapnya dia lebih gelap gitu. Di sini semakin ke bawah dia L value-nya semakin gelap. Berarti orang-orang yang bekerja di penyamakan kulit dia ditemukan lebih banyak yang mengalami hiperpigmentasi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bekerja di penyamakan kulit gitu. Dan dia korelasikan antara tadi ya chromium levels yang ada di dalam tubuh dengan kejadian hiperpigmentasi. Korelasinya pun signifikan seperti itu. Kemudian, nah ini penelitian saya sendiri. Pada saat itu saya mau lihat selain chromium ada apa namanya polutan yang lain atau enggak gitu. Nah, karena tadi bilangnya penyamakan kulit itu dia menggunakan banyak sekali bahan-bahan kimia ya. Maka saya lihat di sana beberapa elemen yang mungkin bisa menimbulkan dampak kesehatan dari kromium, kemudian timbal, kemudian besi, manganis, arsenik, barium gitu ya. Nah, arsenik barium ini saya ambil sebagai negatif kontrol sebenarnya. Kita tahu ya, tadi Bangladesh itu dia punya konsentrasi arsenik yang cukup tinggi, jadi saya ambil sebagai negatif kontrolnya. Maupun dia punya barium yang cukup tinggi itu. Saya teliti di sungai maupun di kanal, dari upstream, kemudian itu adalah kanal tempat pembuangan limbahnya. Kemudian dari kanal ini dia buang ke area sungai, saya sebutnya sebagai confluence, kemudian turun ke area downstream. Nah, di sini saya lihat adanya pola yang sama, gitu ya. Upstream biasanya dia tidak terkontaminasi, kita anggap di sana tanpa kontaminasi, kemudian sangat tinggi di bagian kanal, kemudian masuk di bagian confluence masih tinggi, tapi sudah agak menurun, di bagian downstream dia akan menurun lagi. Nah, dari pola-pola tersebut, saya bisa nyatakan bahwa polutan ini memang datangnya adalah dari penyamakan kulit. Dan kita lihat ya polanya sama ya. Kromium polanya sama, timbal polanya sama, kemudian besi juga, manganis juga sama. Yang beda adalah arsenik sama barium. Karena tadi saya bilangnya dia adalah negatif kontrol. Dia sama tuh di A, B, C, D gitu ya, sama seperti ini. Jadi dari sini saya bisa nyatakan bahwa tadi logam-logam yang ada yang saya teliti memang berasal dari penyamakan kulit gitu ya. Kemudian dari sana saya lihat lagi jika logam-logam itu ada bersamaan di lingkungan, bagaimana secara polusi yang terintegrasi, yang komprehensif, itu dia bisa dinilai gitu. Kalau cuma satu-satu, dia mungkin agak sulit ya. Tapi kalau misalnya dia bergabung bersama, kira-kira kita bisa menilainya dia udah berbahaya atau tidak, itu kita menggunakan yang namanya indeks gitu. Indeks itu bisa dari um, pollution indexnya atau bisa dari health hazard indexnya gitu. Nah, pada saat itu saya analisisnya adalah jadi industri penyamakan kulit di Bangladesh ini karena sudah terkenal dia sangat
kotor, sangat berbahaya. Akhirnya tahun 2017 akhir 2018 em, mereka coba tutup walaupun tutupnya masih agak parsial. Akhirnya di tahun 2020 apa 2021 mereka tutup secara permanen gitu. Nah, saya bandingkan tuh sebelum dan sesudah tutup gitu. Nah, ternyata kita lihat sebelum memang semuanya, ini semua sampel yang saya ambil, saya agak lupa jumlah sampelnya sekitar 200-an sampel kalau nggak salah. Em, semuanya itu polusi ya di atas em, nilai dari indeksnya ini. Tuh. Kemudian saya harapnya sebenarnya setelah mereka menutup secara um, full gitu, saya harapkannya semuanya sebenarnya berada di bawah. Masih sebagian banyak juga hampir 60%, 50% masih masih di atas dari indeksnya gitu. Di sana masih bisa saya simpulkan bahwa ternyata menutup saja itu belum bisa menghilangkan polutan itu secara 100%. Baik itu resiko terhadap polusi di lingkungan, maupun kalau kita ngomonginnya hazard index, itu resiko terhadap kejadian penyakit, baik itu pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman pernah belajar analisis resiko kesehatan lingkungan dengan perhitungan-perhitungan tertentu, sehingga kita bisa prediksikan kira-kira resikonya ke depan seperti apa. Ya. Oke, yang terakhir dari itu semua saya coba buatkan upaya remediasinya. Saya udah tahu bahwa adanya pencemaran yang mungkin bisa menimbulkan dampak kesehatan baik kepada pekerja maupun pada masyarakat. Kemudian saya coba di sana buatkan upaya remediasinya menggunakan bahan yang sering kita konsumsi sebenarnya setiap hari. Kalau di sini anak-anak kos biasanya suka kena penyakit mah, suka minum Promah, Milanta gitu ya. Coba deh dilihat komposisinya. Biasanya di sana ada yang namanya hydrotalcite gitu. Nah, ternyata hydrotalcite ini secara teratur dia punya kemampuan untuk menangkap logam berat itu. Karena bentuknya seperti ini nih, ada layer-layer kristalnya gitu. Dia bisa menangkap si logam berat itu masuk ke dalam layernya ini atau per satu satuan gitu. Dia berikatan dengan um, strukturnya yang ada di atas gitu. Nah, tapi kalau kita pakainya obat mah kayaknya agak susah gitu ya. Harganya juga cukup mahal. Akhirnya saya buat yang agak mirip, namanya hydrotalcite-like compounds, dengan sedikit diubah. Yang tadi kalau obat mah itu magnesium aluminium, saya ubah jadi magnesium iron atau pakai magnesium besi gitu ya. Dan ternyata kapasitasnya untuk menurunkan logam berat itu sangat baik gitu. Bisa saya lihat di sini. Ini pakai air limbah asli dari Bangladesh, dari penyamakan kulit yang tinggi akan kromium 3, kromium 6, timbal, dan lain sebagainya. Dia bisa turun hampir ke nol setelah adanya treatment dari hydrotalcite-like compounds gitu. Nah, mungkin teman-teman dari teknik lingkungan yang seharusnya bisa lebih lebih bisa lebih banyak ya untuk upaya-upaya remediasi, upaya-upaya penurunan dari pencemaran itu sendiri. Kalau saya sebenarnya em, bukan fokusnya ke sana, tapi pada saat itu coba kita buatkan gitu ya untuk upaya penurunannya gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Ini slide terakhir saya. Kalau misalnya ada yang belum jelas atau mau diskusi, silahkan. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang tadi saya jelaskan ya, dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman di sini ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Pak sebagai moderator. Monggo Pak Azam. Nggih, matur nuwun Bu Fitri. Wah, kompleks sekali ternyata ya, mulai daripada prolog di awal ini sampai ke dalam terlihat dari air pollution, kemudian masuk ke water pollution gitu ya,
sampai studi-studi kasus yang terjadi ada di Indonesia ataupun ada di luar negeri begitu. Dan sampai yang terakhir tadi terkait mengenai riset-riset yang berkaitan mengenai polusi dari berbagai sektor pencemar gitu. Atau nuwun Bu Fitri untuk penyampaian materinya dan sangat menarik sekali ya. Ternyata saya banyak belajar juga sama jenengan. Wah, banyak banget risetnya begitu. Baik, Mas dan Mbak semua, teman-teman semua. Ah, Alhamdulillah, silahkan. Materinya sangat menarik. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Mas Rafli, Mbak Permata, dan lain-lain? Oh, Mas Rafli, silakan Mas Rafli. Ah, angkat tangan. Angkat tangannya nggak pengertian gini, Mas. Saya angkat tangan emot. Nggak kelihatan. Monggo, Mas Rafli satu. Lainnya ada lagi? Dulu sebelum ada dua, tiga pertanyaan dulu mungkin. Monggo, ada? Satu Mas Rafli, lainnya? Belum ada. Oke, baik. Kita berarti Mas Rafli dulu. Silakan Mas Rafli. Sambil menunggu yang lainnya. Saya izin bertanya tentang di Minamata itu. Dari dulu sebenarnya banyak kasus tentang Minamata itu sudah saya sering dengar. Cuman dalam masa apakah proses apa sih orang bilang remediasinya atau proses perbaikan lingkungannya itu berapa lama dan biasanya menggunakan teknologi apa? Yang Oke, langsung dipakai di tempat apakah ada informasinya? Saya tertarik sih di bidang itu. Siap, terima kasih. Itu saja. Monggo Bu iya. Fitri bisa ditanggapi terlebih dahulu sebelum nanti ada siapa tahu ada pertanyaan lagi. Nanti saya Iya. izin bertanya boleh ya Bu Fitri ya? Waduh. Yang nanya Kok menarik gitu. dosennya. Enggak tadi kok saya ada yang menarik, ada yang banyak yang tertarik. Monggo Bu Fitri menjawab menanggapi Oke. pertanyaan dari Mas Rafli dulu. Terima kasih Mas Rafli atas pertanyaannya ini. um, S1 ya, S1 tackling ya. Iya ini betul. Oke. Ya, memang kejadian Minamata disease yang tadi saya sudah perlihatkan yang ada di Jepang, kemudian ada juga tadi di Indonesia yang agak mirip gitu ya kejadian penyakit saraf, atau pernah juga di Indonesia sempat ada Teluk Buyat waktu itu mereka bilangnya mau jadi Minamata kedua di Indonesia. Itu juga kejadiannya agak mirip. Nah, untuk radiasinya memang sampai saat ini karena tadi merkuri ini sifatnya dia agak susah tuh diturunkannya. Bahkan em, dia kan sifatnya dia bisa terdeposisi di baik itu di organisme, di ikan, kemudian di seafood gitu ya. Kalau udah masuk ke dalam tubuh, dia juga langsung berikatan dengan lemak. Memang agak sulit untuk kita bisa remediasi. Bukannya tidak mungkin gitu ya. Mungkin anak teman-teman di sini tugasnya Mas Rafli dan teman-teman dari teknik lingkungan yang melihat dulu karakteristik merkuri kalau udah di lingkungan ini seperti apa gitu. Baik itu nanti yang dia sifatnya organik maupun elemental maupun dia anorgannya. Ada perbedaan-perbedaan di sana gitu. Nah, coba nanti Mas Rafli yang untuk merkuri yang paling berbahaya dulu gitu ya, organiknya, yang metil merkuri, dilihat dia bisa berikatannya sama apa sih gitu. Kalau misalnya dia bisa gampang berikatan dengan lipofilik, mungkin kita bisa cari bahan-bahan yang sifatnya agak mirip dengan lemak gitu. Tapi dia bisa mengikat, kemudian diturunkan di sana. Gitu. Saya backgroundnya bukan bukan teknik lingkungan, jadi saya agak bukan fokusnya di remediasi juga. Jadi mungkin nanti Mas Raffi bisa lebih diskusi dengan kakak-kakak, bapak atau ibu dosen di teknik lingkungan gitu ya Raffi ya. Iya, matur nuwun. Masuk dulu. Iya, terima kasih Bu Fitri untuk tanggapannya. Begitu nggih, Mas Rafli. Berarti nanti Mas Rafli bisa tanya detail sama Bu Dewi begitu. Bu Dewi itu salah bidangnya, ekspertisnya di bidang remediasi. Kalau misalkan ada polutan merkuri, maka langkah-langkah remediasinya apa? Beliau sangat expert di bidang begitu ya. Kalau tidak salah, beliau alumninya Magata juga, Bu Fitri, yang Oh, Magata University. Dan memang dari dulu menekuni di bidang remediasi gitu. Wah ini nanti Mas Rafli bisa di perkuliahan bisa ditanyakan juga Mas, menarik.
Oke, lainnya dulu silakan Mas dan Mbak teman-teman. Ini ada Mas Satria, kemudian Mbak Feza ada diskusi. Ini ada Mbak Shevi. Oh, ada Mbak Sevi. Silakan Mbak. Mbak Sevi, silakan Mbak Ya, Sevi. Monggo. baik. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi Indonesia ini kan dikenal sebagai negara tropis ya Bu, yang cukup atau bahkan banyak sinar mataharinya. Namun faktanya tuh banyak masyarakat Indonesia ini yang mengalami kekurangan vitamin D. Menurut Ibu sendiri, apakah ada keterkaitannya dengan pencemaran udara seperti tingginya konsentrasi PM2,5 di Indonesia ini, apakah mempengaruhi terhadap penyerapan sinar UV dan pembentukan vitamin D di manusia? Cukup, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Sevi atas pertanyaannya ya. Tadi mungkin bisa kembali ke teori Bloom sebenarnya Mbak Sevi. Apa sih yang menyebabkan kita bisa sakit gitu ya? Ada banyak hal di sana. Termasuk salah satunya sebenarnya jangan cuma kita lihat dari sisi environment-nya aja, tapi ada lifestyle juga. Jangan-jangan coba deh, Mbak Sevi seharian lebih banyak dalam ruangan apa di luar ruangan gitu. Saya aja ngerasanya saya kurang nih dapat cahaya matahari karena saya berangkat pagi dalam ruangan, pulang udah malam, udah nggak dapet cahaya matahari gitu. Kita kalau di Jabodetabek mungkin hampir 60%, 70% orang pekerja kayak gitu gitu ya. Jadi bisa dilihat ke sana juga dari sisi lifestyle-nya, bukan hanya dari polutannya, tapi kalau kita lihat tambahannya dari kejadian polusi udara bisa aja gitu. Mungkin kalau di Jogja kita masih sering lihat langit itu biru, gitu ya. Tapi kalau di Jakarta, ibu saya Kabut, datang ke sini bilangnya, kok kabut mendung ya. sih, gitu ya. Kayak mau hujan terus gitu ya. Padahal ya emang kayak gitu kejadiannya ya. Kita udah nggak bisa lihat udara apa langit itu tuh biru gitu. Jadi itu pun kan juga bisa akhirnya mempengaruhi UV itu masuk ke dalam lingkungan gitu ya. Jadi kita pun jadi kurang untuk terekspos dari sinar UV itu sendiri gitu Mbak Sofi. Ya, jadi ada dua hal yang mungkin bisa mempengaruhi baik itu lifestyle maupun tadi polutan bisa aja dia bisa ini ya menapis setidaknya di sana. Tuh. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama. Ada lagi Bu Sevi? Bu Fitri, ternyata tadi prediksi saya keliru. Yang datang itu sekitar 80-an ya. Oh, ternyata udah lebih Iya, ternyata lebih 100. dari 100 ya. Oh, ini luar biasa ini. Saya ini. Bermanfaatnya lebih banyak. Ada lagi Mas dan Mbak? Ada lagi? Ini Mas Satria ini biasanya banyak komentar ini. Silakan Mas Satria. Mas Hafiz, ada? Oke, sambil menunggu saya boleh tanya Bu Fitri satu hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri terkait udara kemudian air itu. Kalau isu sekarang yang lagi berkembang itu yang tanda kutip yang seksi yang hubungannya dengan polutan itu yang menarik dan wah ini loh menarik sekali. Itu apa ya Bu Fitri secara di Indonesia ataupun di global begitu ya? Tadi Bu Fitri menyampaikan banyak hal gitu kan dari aspek udara, dari aspek water dan termasuk MBG juga tadi kayaknya disinggung keracunan makanan dan lain sebagainya gitu. Apa Bu Fitri? Mohon ya, semacam penjelasan atau inspirasinya. Panjenengan kan sudah Waduh, banyak berkoneksi di luar begitu. apa ya kalau yang di akhir-akhir ini mungkin Gitu. ada beberapa ya. Saya punya penelitian bersama dengan 5 negara waktu itu, Australia, Thailand, Kamboja, Laos, sama Indonesia. Ya, kita fokusnya waktu itu pada um, kabut kebakaran dan lebih ke pencemaran udara gitu. Dan juga ada peningkatan di sana beberapa penyakit tertentu gitu ya. Kalau misalnya di 5 negara. Tapi mungkin itu juga udah terjadi belakangan ini ya. Mulai beberapa tahun yang lalu udah sering terjadinya kebakaran hutan. Cuma karena adanya climate change, jadi kebakaran hutan itu menjadi lebih sering gitu. Jadi
ada fokus penelitian pencemaran udara yang dia diperparah oleh adanya climate change gitu Mas Azam. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan isu mikroplastik. Ya tadi mungkin saya singgung sedikit ya, nah, bahwa orang-orang em, kita tahu plastik itu sangat persisten sekali ya, sangat susah untuk didegradasi. Bisa ribuan tahun dia ada di lingkungan, walaupun nanti bentuknya kecil-kecil sekali dalam bentuk mikro. Nah, ini udah mengarah ke sana juga. Bagaimana kita meneliti, monitoring itu ada di bahkan ada di minuman yang kita minum sehari-hari, kita sukanya pakainya galon plastik, jangan-jangan di sana juga ada mikroplastiknya tuh. Tapi kita nggak sadar kita minum setiap hari gitu. Kemudian ada lagi kalau kaitannya dengan polusi air, saya waktu itu diskusi dengan teman dari Malaysia juga, kita lagi fokusnya terkait dengan antimicrobial resistance gitu. Jadi bagaimana bakteri-bakteri yang tadi saya sebutkan, ada kolera, ada E. coli, ternyata dia sudah mulai resisten terhadap antibiotik gitu. Nah, ini disebabkan juga karena kita dikit-dikit dulu sakit batuk pilek itu ya dikasihnya antibiotik gitu padahal nggak perlu-perlu banget cuma istirahat minum vitamin udah nggak masalah gitu. Nah karena keseringan pakai antibiotik lah yang menyebabkan mereka resisten. Nah, nah si bakteri-bakteri yang resisten yang ada di lingkungan ini yang kita coba perlihatkan beradaannya, monitoringnya, kemudian bagaimana sih orang-orang yang kalau misalnya terkena oleh bakteri resisten ini kita bisa menyembuhkan itu karena pasti dia punya simptoms yang lebih parah dan kita juga susah untuk menyembuhkannya gitu Mas Azam. Mungkin itu ya dari mikroplastik, climate change sama antimicrobial resistance. Biasanya mereka terbarunya lebih ke arah sana Mas Azam. Iya, matur nuwun. Nah, alhamdulillah berarti saya mencuri ilmu ini bahasanya. Dari ide ya buat hibah ya. Mencuri ilmu. Katanya kan boleh dalam agama mencuri ilmu tuh boleh daripada mencuri lainnya. Alhamdulillah. Ih, ternyata saya mau akhiri ternyata ada yang angkat tangan Bu Fitri. Mohon maaf. Ada Alam Agung. Silakan Mas Alam Agung. Mohon maaf Bu Fitri, waktunya sudah lebih 12 menit begitu. Tapi saya satu pertanyaan lagi insya Allah ya. Silakan Mas Alam Agung. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya Sudah terdengar Oh Bu. ya, sebagaimana heavy metal atau logam berat kan kita ketahui bisa mengalami proses bioakumulasi di tubuh makhluk hidup. Saya penasaran apakah tadi juga kan membahas tentang polisiklik aromatik hidrokarbon AH. Ini apakah juga akan dapat mengalami proses bioakumulasi di tubuh makhluk hidup? Dan jika memang bisa, apakah dampaknya nanti bagi lingkungan dan apakah juga ada cara untuk mendeteksi bioakumulasi ini di lingkungan jika memang ini dapat terjadi proses bioakumulasi. Sekian. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Mas Alam. Oke, menanggapi dulu ya mungkin Mas Azam ya. Jadi sebenarnya ada dua jenis ya, Mas Alam ya. Ada bioakumulasi, ada biomagnifikasi. Nah, kalau bioakumulasi itu kan ketika kita makan sedikit demi sedikit, kemudian konsentrasinya lebih banyak di dalam tubuh, gitu ya. Kalau biomagnifikasi itu kita biasanya ngelihatin dari rantai makanan. Makanya kemarin waktu ada MBG, kemudian menunya adalah ikan hiu asam manis. Nah, itu mulai saya nggak bisa nih, ikan hiu adalah rantai makanan tertinggi. Dia akan memakan ikan-ikan kecil tuh, yang mana di sana ada polutannya, kemudian nanti pasti ada biomagnifikasi, di mana si ikan hiu pasti jauh lebih besar konsentrasinya, si polutannya gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya terkait heavy metal. Heavy metal pasti bisa dua-duanya tuh, biomagnifikasi maupun bioakumulasi. Gitu. Tapi tadi bagaimana dengan polisiklik aromatik hidrokarbon? Nah, kalau
Siklik aromatik hidrokarbon biasanya di dalam tubuh dia nggak sebegitu lama seperti heavy metals. Dia terakumulasinya sebentar. Makanya pada saat itu saya juga pernah meneliti yang namanya satu hidroksipiren, satu OHP. Itu adalah metabolit dari salah satu polisiklik aromatik hidrokarbon ya. Dia hanya pajanannya selama 24 jam gitu. Jadi dia terpajannya kemarin bisa dikeluarkan melalui urin selama 24 jam. Dia jarang ada yang bisa sampai agak lama gitu, bisa dideteksi dalam tubuh. Kalau heavy metals, dia bisa dideteksi pajanannya itu bisa di kuku, bisa di rambut gitu ya. Itu bisa kita lihat dalam pajanan beberapa bulan masih kelihatan gitu. Nah, kalau di lingkungan pun biasanya dia akan berubah tuh Mas Alam dari uh, dia tidak sestabil itu. Jadi, dia bisa berubah misalnya dari satu bentuk dia bisa berubah menjadi bentuk yang lain gitu. Jadi memang agak sulit untuk deteksi dalam bentuk yang aslinya gitu di alam gitu. Tadi pertanyaan selanjutnya apa ya? Saya agak lupa diakhiri. Jadi bagaimana untuk deteksinya? Deteksinya kita harus tahu metabolitnya di dalam tubuh itu apa. Contohnya tadi, misalnya di dalam tubuh kita bisa melihatnya dari satu hidroksipiran gitu ya dalam bentuk yang sudah berubah dalam tubuhnya seperti apa. Di lingkungan pun kita harus tahu dia uh, perubahannya seperti apa gitu. Tapi setahu saya, mungkin nanti bisa dikoreksi juga dari Mas Azam, setahu saya memang dia tidak terlalu persisten seperti logam berat atau beberapa organik-organik persisten kayak pestisida gitu kan dia sangat persisten di dalam lingkungan dalam tubuh susah sekali untuk didegradasi. Tapi kalau PAH biasanya dia tidak terlalu sepersisten itu deh, kalau nggak salah ya gitu ya. Nanti bisa dikoreksi oleh Mas Azab. Nggih, matur nuwun Bu Fitri. Alhamdulillah. Gitu nggih, Mas Alam ya saya kira. Bu Fitri, Oke, terima kasih. ngapunten Bu Fitri, ternyata ada satu lagi Bu Fitri, Satria ini. Mas Satria adalah salah satu pemerhati lingkungan yang sangat energik gitu kalau kuliah dengan saya gitu. Kalau kalau di kelas itu semangatnya luar biasa gitu. Dan kalau Kita saya tidak memberikan kesempatan bertanya, nanti di kelas saya tak ditagi gitu. Sebenarnya waktunya sudah habis nih Mas Satria, khusus spesial untuk Mas Satria gitu. Silakan Mas Satria. Ya, terima kasih Pak. Wah, Eh, dinyalakan videonya, kegantenganmu biar terlihat begitu. Mas Satria ini orang Kulon Progo gitu, salah satu yang punya Lendah dan Blue apa apa namanya? Ya penguasanya Kulon Progo kalau tidak salah. Oke Mas Satria. eh, ini Pak, saya sebenarnya sangat tertarik dengan ini peningkatan standar BBM untuk menurunkan risiko kesehatan. Nah, dari dulu kan peningkatan standar BBM misal dari premium ke Pertalite, terus Pertalite ke Pertamax gitu, selalu saja diiringi dengan kenaikan biaya. Nah, kalau menurut Bu Fitri, sebagai seseorang yang berada yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan. Menurut Ibu, standar yang sekarang ini sudah cukup atau perlu ditingkatkan, terutama kalau menimbang dari aspek ekonomi ya, Bu. Hanya Eh, faktanya gitu ya yang Mas. saat ini sedang sangat, bisa dibilang sedang sangat, ya cukup sulit lah, seperti itu. Terima kasih. ya, makasih Mas Satria. Ini kayaknya eh memang dia kayaknya sangat antusias nih Mas Satria ini Energi, ya. betul itu. Itu Nah, yang punya batik di Ledah di Kulon Progo penguasanya. Jadi Sobatik termasuk ini. kemarin saya jawil itu kita mau riset di sana. Saudara tetangga dan saudara-saudaranya kayaknya banyak pegang beliau, megang Mas Satria aman semua itu. Amin, Pak. Oke, ya izin menjawab tadi ya pertanyaannya terkait dengan peningkatan standar BBM gitu. Nah, Mas Satria memang BBM yang saat ini, ya, apalagi yang Pertalite, tadi saya sebutkan bahwa dia secara internasional kandungan sulfurnya itu masih pada standar yang bawah gitu, Euro 1, Euro 2 gitu. Sedangkan kita tahu sulfur itu dia bisa menghasilkan sulfur dioksida SO2
pajanan yang lain ya PM2,5-nya pun jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, memang kalau kita selalu sebutkan masalah biaya, ini nanti urusannya orang-orang ekonomi ya. Bagaimana caranya kita tetap bisa menghasilkan BBM yang berkualitas, tapi dengan harga yang tidak naik yang besar gitu ya. Tapi kalau saya lakukan kajian waktu itu, kalau ini lebih dari sisi bagaimana saya mengadvokasi pemerintah ya. Saya lihatnya dari sisi biaya beban kesehatan gitu. Berapa besar sih ternyata orang-orang yang terkena penyakit ISPA, PPOK, pneumonia, jantung akibat dari polusi udara yang spesifik pada emisi kendaraan gitu. Ternyata kan peningkatannya sangat tajam ya. Ternyata dari sana juga banding lurus dengan beban yang dikeluarkan untuk kita mengeluarkan untuk biaya kesehatan gitu. Nah, dari hasil kajiannya pun ternyata dengan penerapan standar BBM Euro 4 ini dia bisa menurunkan sampai berapa miliar ya, hampir 1 triliun gitu untuk di Jakarta aja gitu ya. Nah, kita bayangkan kalau misalnya itu bisa diterapkan di 2030 untuk satu Indonesia, pasti beban terhadap biaya kesehatan setidaknya untuk penyakit-penyakit yang spesifik terhadap polusi udara akibat emisi kendaraan tadi bisa diturunkan gitu. Nah, sebenarnya untuk BUMN-nya kita yang bergerak di bidang ini ya BBM, sebenarnya mereka juga sudah punya kapasitas untuk bisa mengelola um, hingga sulfur kontennya itu bisa turun dan uh, bisa masuk pada standar yang lebih tinggi gitu. Tapi memang prosesnya agak panjang tuh, agak alot gitu ya, Mas Satria ya. Ini masih masih berjalan sebenarnya, ini tahun kedua saya untuk kajiannya gitu. Tapi masalah tadi harga biaya perorangan ini yang perlu diperhatikan nanti misal didiskusikan lagi ke depan itu mungkin bukan bukan ranah saya untuk menentukan harga BBM-nya gitu. Satria. Gitu Mas Satria, ada tanggapan lagi ya Mas Satria? Oh, tapi Ah, mungkin ada tanggapan sedikit ya. Dengan harga BBM yang di Indonesia sekarang, berapa sih 1 liternya sekarang? Pertalite itu 10.000 10 Pertalite. ribu, Bu. 10 ribuan gitu. Ternyata Beliau pakainya harga, Pertamax Plus Mas Satria, jadi tidak nah, tahu harga Pertalite. saya naiknya Gojek soalnya nggak pernah ngisi BBM sendiri. Nah, Pertalite 10.000 itu ternyata kalau misalnya kita lihat apple to apple dengan BBM di Malaysia yang harganya 8.000, 7.000-an, ternyata standarnya kita kan masih di Euro 2, Euro 1. Di Malaysia dia udah Euro 4, Euro 5 gitu. Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu di Indonesia. Kok bisa Malaysia bisa um, dengan harga murah dapat kualitas yang lebih bagus gitu. Dan Petronas tetap untung ya, Bu? Petronas tetap untung gitu Iya, kan. tidak merugi ya. Halo. Iya Nggih, gitu Satria ya. matur nuwun Mas Satria untuk komentar dan pertanyaannya. Kalau lebih detailnya, penasaran lagi, nanti bisa jadi asistennya Bu Fitri kayaknya, siap meng-hire kamu, saya pemerhati lingkungan yang kuat gitu. Nggih, matur nuwun Bu Fitri. Alhamdulillah sudah panjang diskusinya, sudah mau hampir jam 11 dan melebihi waktu yang kita tentukan begitu ya. Sayangnya waktu membatasi kita Bu Fitri. Dan sudah dua SKS-nya lebih 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 lama. Kebanyakan ya, kepanjangan ya, mohon maaf ya. Enggak. Mungkin terakhir kita foto bersama nggih, Mas dan Mbak boleh? Sebelum kita akhiri, kita coba foto bersama. Bisa diminta untuk ini nggih, on cam. Berikan wajah terbaiknya meskipun belum pada mandi, saya tahu weekend gitu. Nggih, bisa di ini kan nggih, bisa di on kamera. Kayaknya Mbak Ratna siap ini nih, siap print screen nggih. Mbak Ratna bisa di print screen nggih Mbak Ratna nggih? Siap, siap, Mas. Oh sudah, oh sama
Oh, nih mana Mas Heri. Ah, oke, matur nuwun Mas Heri. Mas Heri Oke, mungkin beliau sudah mulai. Monggo Mas Heri di saya siap hitung ya. 1, 2, 3 nanti mulai. Ada 3 slide. Kita mulai. siap, Satu, siap. 2, 3. Berikan senyum terbaiknya. Di slide kedua, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Di slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Di slide ke-9, 1, 2, 3. Nggak ada gaya bebas maksudnya. Apalagi bebas terakhir gitu. Oke. Oke. Oke, katanya TL itu ini, berarti Oh, TL ini L katanya Mas Wida. Karena sama-sama kesehatan lingkungan lingkungan L itu, lingkungan. Oke, berarti. Oke, Mas Heri, Mbak Ratna minta tolong terakhir gaya bebasnya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Bu Fitri, Mas dan Mbak semua. oh, Alhamdulillah, terima semangatnya luar kasih. biasa di weekend Ya, ini termasuk ada Mbak Ratna sama Mas Heri gitu. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Mas Heri. Siap. Oke, Begitu, sami-sami Bu. Mas. Bu teman sangat. Fitri, saya ucapkan terima kasih sekali atas ilmu yang disampaikan, sharing-sharing informasinya. Semoga nanti tidak kapok begitu ya. Dan saya kira saya ingin menjadwalkan lagi untuk event-event selanjutnya. Semoga Bu pejabat ya, struktural lah, sek departemen, lah, sekretaris departemen jadwalnya susah sekali. Kalau di Iya, kami ya susah banget ditemui, apalagi di UI gitu ya. Wah, semoga tidak kapok, insya Allah bertemu iya. lagi di lain kesempatan gitu. Baik, matur nuwun Mas dan Mbak semua untuk apresiasi semangatnya dan antusiasnya nggih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, matur Allah. nuwun Bu Fit. Insyaallah. Oh, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Oke, saya izin live